Halo pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini saya Gisela Tabari kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Ngobras, ngobrol santai gitu ya. Waktunya sudah jam 7 malam. Pasti Anda sudah menantikan gitu ya, ada topik apa sih yang akan kita bahas di podcast pada malam hari ini. Tentunya malam hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sekarang ini jadi apa ya, jadi pilihan khususnya mahasiswa-mahasiswa untuk berkuliah gitu. Perkembangan DKV di dunia pendidikan. Nah, tentunya saya tidak sendiri, pasti saya ditemani dengan narasumber yang sudah berkompeten, dosen gitu ya, dosen jurusan DKV dan juga ilmu komunikasi. Saya mau perkenalkan dulu, di sebelah saya ada Nicholas Wayong Kabelen, SSN, MSN. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kita jumpa lagi nih. Yang kedua kali nih ya. Akhirnya iya, ketemu lagi ya. Betul, kita ini makin sering ketemu kita ya. Betul, pemirsa juga pasti udah menantikan ini juga ya gitu ya. Kapan ini bisa ketemu lagi gitu. Ternyata sekarang kita bisa ketemu lagi nih ya. Oke, Mas Wayong, kali ini kita ngomongin tentang jurusan DKV gitu ya. Yang kebetulan ini pemirsa, Mas Wayong ini adalah juga dosen dari jurusan DKV dan juga ilmu komunikasi gitu betul, ya. Betul. Nah, jurusan DKV sendiri ini mungkin apakah ini sesuatu jurusan yang baru atau memang banyak juga yang baru pertama kali mendengar DKV? Nah, itu sebenarnya apa? Oke. Jadi yang pasti ketika kita belum pernah mendengar menjadi hal yang baru ya. Apalagi terutama untuk para emak-emak atau ibu-ibu yang ingin mengkuliahkan anaknya, pasti ini menjadi yang baru karena di doktrin mereka tuh kalau kuliah tuh kalau nggak hukum, pinter dan biaya siap kedokteran, terus habis itu dia punya talenta di hitung-hitungan, akuntansi, rata-rata semuanya ke situ, gitu. Apalagi kalau misalnya para emak-emak ini belum begitu update, tau-taunya gitu. Ini bingung ya mau kuliah, sekolahnya hukum aja. Padahal tuh jurusan tuh sekarang banyak sekali, ya banyak sekali. Ada yang jurusan yang lagi baru ya, baru dan ini kedepannya bisa menjadi jangka panjang, menjadi sumber penghasilan yang jangka panjang dan juga viral ya, istilahnya viral. Itu banyak sekali. Seperti kita ambil contoh, tidak cuma DKV, ada jurusan IT, terus teknik informatika, sistem informasi. Yang kadang-kadang orang tua itu berpikir, anakku besok jadi apa ya gitu ya. Oke, mungkin karena di masanya orang tua kita itu belum ada jurusan ini, jadi nggak ngerti gitu ya. Makanya itu menjadi hal yang baru. Tetapi kalau di dunia pendidikan ini sebenarnya jurusannya sudah lama, cuma yaitu lagi kembali siapa yang mendengar. Kalau yang mendengar teman-teman yang sudah menjadi pelaku di bidang usaha multimedia pasti tahu jurusan DKV itu apa. Tetapi kalau dia belum pernah berkecimpung di dunia digital, DKV, oh iya, di kafe mana? Di kafe sono gitu, di kafe sono. Waduh. Di kafe daerah Bengawan Solo atau di kafe daerah Arjosari, pasti ujung-ujungnya jadi meme ya. Jadi meme karena mereka mengenalnya ya hanya seputaran itu. Di mana? Wah ya ambil bisnis aja gitu kan, ambil akuntansi ya, akuntansi. Ya itu nggak salah gitu, itu nggak salah ambil jurusan, tetapi kembali lagi, pengen lama nggak gitu loh. Nanti kita ini ingin bersaing tuh pengen lama nggak? Nah betul. Gitu loh. Karena kita tuh bukan cari kerennya saja sekarang. Kita ketika mau kuliah, kita mau masuk jurusan, kita harus lihat jangka panjangnya. Karena orang tua kita hanya mengantar ketika kita wisuda, kita diantar, kita mengenakan toga, foto bareng, taruh di ruang tamu. Ketika nanti waktu kita sudah lulus, kita kan mikir kita mau kerja, gitu loh. Tapi kalau misalnya tempat pekerjaan tidak membutuhkan kita karena sudah overstock, ya kita duduk diam di rumah. Nah itu jadinya kembali lagi update ya. Seperti minggu yang lalu kita ngomongin harus update, harus inovasi. Ternyata orang tua itu juga harus inovasi, terutama untuk menentukan masa depan anak. Nah, iya betul gitu. Ya. Jadi biarlah
anak ini memilih jurusannya sesuai dengan Betul. keinginannya sendiri gitu ya, passionnya gitu. sendiri. Jadi nggak perlu dipaksakan harus ini ini gitu ya. Kamu pinter jadi mantri aja. Nanti biar bisa nyunat gitu ya. Padahal sekarang lama-lama bisa jadi ya. Teman-teman bisa jadi nanti teman-teman yang sunat-sunat itu bisa digantikan sama hal yang lain gitu. Misalnya tukang sunat yang dulunya ini kok ngomongin sunat aja. Edukasi juga sih Ya, edukasi sebenarnya. juga. Itu lama-lama bisa bergeser juga. Ya. Jadi tidak ada yang kekal ya. Apalagi di jurusan-jurusan tertentu tidak ada yang kekal. Terus nanti ketika saya ambil misalnya contoh nih ya, mengambil jurusan hukum gitu ya. Oh, semuanya nanti bakal saya selesaikan. Oh, nggak bisa juga. Gitu ya. Sekarang banyak orang yang pakai cara berdamai, cara inilah itulah. Jadi alangkah baiknya kembali lagi ke orang tua, peran orang tua yang paling penting. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini kita mau mengenalkan gitu ya, sebenarnya DKV ini jurusan yang seperti apa, Iya, betul. seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ketika anaknya sudah mulai minat, sepertinya ke ini aja sih, ke jurusan DKV ini aja. Iya. Jadi perlu juga peran orang tua untuk mendukung pilihan dari anak gitu ya. Ya, yang pasti anak juga harus survive ya, menjelaskan ke orang tua. Ya. Itu yang poin pertama. Menjelaskan aku punya keinginan seperti ini. Gitu loh. Jadi ibu dan bapak aku minta restu, gitu kan. Otomatis harus minta restu dong yang biayai mereka. Ya, betul. Nah, ketika ada diskusi di situ, pasti orang tua akan tanya, jurusan apa nak yang kamu minati? Misalnya contoh, ini korelasinya sama yang minggu lalu ya. Ketika anak itu ingin menjadi konten kreator, ingin menjadi profesinya, ingin menjadi konten kreator, gimana caranya dia ingin survive di dunia per-YouTubean, biar bisa kekal skillnya dia ditambah. Otomatis ada satu jurusan yang menyokong hal itu. Jadi salah satunya di dalam jurusan DKV ini. Itu harus ada diskusi dengan orang tua. Intinya orang tua mau nggak ketika anaknya masuk ke sini dan membiayai. Kayak gitu. Jadi peran itu nggak cuma orang tua, tapi anak dan orang tua harus kuat. Orang tua boleh loh diedukasi ya Oh, kan, iya dong. boleh dikasih pengetahuan kalau belum mengerti gitu ya, dikasih pengetahuan. Nah sekarang ada di perkuliahan DKV ini ada apa aja, materi-materinya apa aja sih? Oke, yang pasti kalau melihat di jurusan DKV ini fleksibel, jadi dia tidak pakem. Misalnya kalau kita dari awal sampai akhir belajarnya matematika, terus pokoknya sampai selesai matematika, enggak. Karena jurusan DKV ini selalu melihat fenomena. Kalau misalnya di era sekarang game, itu bisa dirubah seketika menjadi sebuah game. Jadi intinya harus melihat fenomena. Jadi ada namanya evaluasi dalam pembelajaran, melihat fenomena. Karena DKV ini sangat luas, game bisa masuk, kemudian broadcast bisa masuk, kemudian kita membuat packaging, kita membuat spanduk, itu juga masuknya ke DKV. Dan cabangnya sangat banyak sekali di dalam perkuliahan ini. Ada media rekam, kemudian ada branding, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak karena dia mencakup banyak, makanya kamu sukanya apa? Kembali ke mahasiswanya. Kamu sukanya apa? Oh, saya sukanya bikin desain kemasan. Kan lagi fenomena nih sekarang nih. Kopi dikemas, harganya yang 3.000-an jadi 15.000, dikasih judul boba titik-titik, dikasih judul kopi titik-titik. Ya, betul. Itu kemasan itu yang bikin siapa? Ya anak DKV. Dari desainnya, bentuknya. Terus habis itu makanan sekarang. Makanan sekarang nggak cuma kotak yang dibungkus kayak kita ada acara nikahan itu ya. Betul. Kemas sudah macam-macam desainnya, ya. Ya yang ada prisma kayak gini, ada yang bulat, ada yang segi empat. Isinya pun cara menatanya juga aneh-aneh, gambarnya juga aneh-aneh. Itu anak DKV juga ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin kalau teknik sablon, menyablon, cara membuat desain supaya anak muda tuh suka. Wah ini kok bagus desainan bajunya. Itu juga DKV. Kalau video, untuk videonya? Iya sama juga. Sama jadi, kayak juga. kita membuat vlog, kemudian kita membuat konten, kita membuat masuk terjun ke dalam dunia broadcast ya. Misalnya kita ikut sebuah perusahaan, itu juga DKV. Gitu.
Oke, gitu ya. Jadi singkatannya apa ini berarti? Desain komunikasi visual. Oh, desain Gitu. komunikasi visual. Kalau dulu juga saya pernah dengar, dulu itu juga ada desain komunikasi visual tapi singkatannya Dekomvis. Ini apakah Dekomvis. beda atau seperti apa? Sama. Oh, sama Itu ya? cuma beda istilah aja. Jadi biasanya setiap kampus mempunyai istilah sendiri-sendiri. Kalau yang saya geluti sekarang, kampus yang saya pijak sekarang itu menyebutnya dengan DKV. Oke. Kemudian kalau Diskomvis kemungkinan ada beberapa kampus yang masih menggunakan istilah itu. Oh. Tapi info yang terakhir mereka sudah berganti. Oh, jadi ke menyesuaikan DKV. Nah, dengan hal yang itu baru. dari nama aja mereka menyesuaikan. Oke. Apalagi dari jurusan. Betul. Jadi harus revolusi terus. Iya. Dari DKV ini apakah masih bisa dijuruskan lagi atau seperti apa? Kalau di semester 1, 2, 3, 4 itu mereka masih belajar secara umum. Kalau kita masih ingat dulu ya, waktu kita sekolah di SMA, kita belum boleh menentukan jurusan IPA atau IPS. Kita masih mengambil global dulu. Habis itu nanti setelah Baru, kita melewati ya. fase-fase tertentu, kita akan dipilih oleh guru kita. Berdasarkan kemampuan Yes. ya. Itu. Nah, jadi sama, simulasinya sama seperti itu. Cuma kembali lagi yang diajarkan di DKV ini berbeda dengan mata kuliah yang lain gitu loh. Jurusan-jurusan yang lain. Kalau jurusan yang lain itu ngajarinnya ya sesuai dengan ilmu mereka. Misalnya ada ilmu esaknya, kemudian ada, kalau di sini kita lebih mengasah ke kreativitas di ilmu seni. Oke, ilmu seni. Wah, ini menarik juga ya. Kita bisa belajar juga tentang desain video sekarang. Apalagi ini kan era teknologi. Sepertinya jurusan ini juga bisa jadi peluang di era sekarang ini ya. Betul, Ya, iya. kita sambung lagi nanti ya setelah iklan. Baik pemirsa, nanti kita akan bahas lagi tentang DKV. Namun jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut, Ngobras akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama podcast Ngobras ya. Kita masih bahas tentang perkembangan DKV di dunia pendidikan. DKV ya, jurusan gitu ya. Jurusan. Nah, sekarang saya mau tanya ini tentang peminat sendiri. Nah, berdasarkan pengamatan dari Mas Wayong sendiri nih, untuk peminatnya dari jurusan DKV ini di saat sekarang seperti apa? Yang pasti semakin viral. Semakin viral? Semakin viral karena beberapa sekolahan seperti kita lihat beberapa SMK multimedia, kemudian SMA mempunyai eskul multimedia, itu makin banyak peminatnya. Oke. Daripada kalau kita melihat beberapa ekstrakurikuler yang lain, gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat desain yang bagus, itu peminatnya banyak sekali. Dari situ sudah bisa kita lihat ketika nanti mereka ke alih jenjang yang lebih tinggi ke sarjananya ya. Nah, itu peminatnya semakin banyak. Dan terbukti beberapa kampus-kampus yang ada di Malang dan Surabaya ketika kita menyebutkan jurusan DKV ini itu memasuki rating peminat. Gitu. Jadi misalnya di dalam sebuah kampus itu ada sekitar 10 sampai 15 jurusan katakanlah kayak gitu. Dia masuk dalam 5 besar, 3 besar. Bahkan ada beberapa kampus yang masuknya malah paling tinggi peminatnya. Itu salah satu kampus saya di Surabaya. Itu peminat paling tingginya DKV. Ya, kira-kira kenapa ini DKV ini jadi jurusan yang sekarang ini paling banyak diminati? Ya, karena kembali lagi semua sekarang kembali ke hobi. Anak-anak sekarang itu berjalannya berdasarkan hobi, bukan logika orang tua. Rata-rata kayak gitu. Kadang-kadang kan kita berpikir logika orang tua. Kamu pengen sukses, wah, kamu harus ikutin kayak gini, harus ikutin kayak gitu. Harus jadi CPNS gitu. Kayak dulu kan gitu ya. Harus seperti itu ya. Keinginannya kan dulu kayak gitu. Pengen survive di hidup, harus jadi kayak gini, harus jadi kayak gitu. Iya. Doktrinnya seperti itu. Tapi kalau sekarang anak enggak, anak sudah bisa berargumen dengan orang tua, bisa berdiskusi, dan dia ingin mengeksplor dirinya, bakat dan minatnya dia. Nah,
Makanya di jurusan ini menjadi favorit karena anak sudah berani diskusi dan orang tua sudah tahu, oh ternyata kerjaan itu ya dari jurusan ini. Iya. Oh kerjanya orang itu dari jurusan ini ya. Makanya di situ ada diskusi dan orang tua bilang deal. Oke, Nah, rata-rata gitu ya. kita ambil contoh gini, siapa yang nggak butuh desain? Semuanya butuh desain. Misalnya kita ambil contoh hotel. Ketika dia ada gongsi fakce party, anak desain yang dipanggil. Nggak mungkin mereka terus-terusan download template, gitu ya, ngedit-ngedit, terus ngedit ala kadarnya. Orang kan merasakan, masa hotel berbintang 5 kayak gini kok desainannya jelek banget ya. Nah, siapa yang dipanggil? DKV. Kemudian kita butuh iklan poster atau baliho ketika kita ingin menunjukkan produk tertentu, ingin mungkin rekrutmen pegawai juga, ya anak desain lah yang bekerja. Nah intinya ini kemana-mana, bahkan rumah sakit pun sekarang itu sudah membuat desainan sudah bagus. Jadi pengumuman tentang vaksin itu nggak kayak zaman dulu. Iya, benar. Jadi kaku banget tuh ya, keluarga berencana gitu ya, cuma ada bapak sama anak gandengan tangan, ke keluarga berencana 2 anak cukup, selesai hanya itu aja. Sekarang enggak, yang gambarnya ada susternya, dibikin siluet, kemudian ada gambarnya kartunis, dokternya pakai perawat yang lebih familiar supaya anak-anak nggak takut ke rumah sakit. Jadi seperti fleksibel itu. Jadi mau masuk kemanapun bisa, rumah sakit, pemerintahan, hotel, ya semuanya butuh orang desain. Oke, berarti itu ke profesi ya, profesinya nanti setelah mereka lulus akan kemana? Betul, gitu jangka ya? panjangnya luas, jangka panjangnya luas. Oke, ya jangka panjangnya luas, berarti boleh dikatakan DKV ini adalah saat ini boleh menjadi pilihan atau peluang khususnya di era teknologi, era yang semakin globalisasi saat ini, gitu ya. Yang di era digital ya. Sekarang kita ambil contoh gini lagi, ini kembali lagi ke contohnya. Ketika kita buka marketplace, kemudian marketplace ini nggak menarik, kaku banget desainannya, ditinggal nggak? Tinggal. Padahal kita belum beli. Kita hanya melihat tampilannya. Kok elek banget gini ya. Kita hanya melihat tampilan saja. Belum biasanya kalau kita merger itu sama anak IT ya. Ada beberapa tombol yang ditekan-tekan. Ini kok nggak aktif, ini ditekan ini larinya kemana. Itu kan masalah bahasa coding. Tapi kita bahas dari tampilan. Tampilannya nggak bagus, tinggal. Gitu. Mungkin di era kita dulu itu banyak sekali marketplace, eranya saya sama Mbak Gisel ya, banyak sekali marketplace yang sudah ditinggalkan. Masih inget nggak? Apa tuh? Lupa ya? Jangan sebut merek dong. Nggak boleh ya? Kita nggak boleh sebut merek ya? Iya. Jadi banyak sekali marketplace yang ditinggalkan. Karena apa? Desain. Karena desainnya nggak menarik. Gitu. Dan banyak sekali yang marketplace pindah haluan karena desainannya yang menarik. Aneh kan? Gitu. Aneh tapi ya ini faktanya. Sekarang ini faktanya. Jadi kalau kita ngomongin desain ini sangat luas dan kita ngomongin desain ini memang harus menjadi tolak ukur, menjadi fokusing. Ya betul. Nah sekarang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa DKV sendiri, nah ini pembekalan apa saja sih yang diberikan selain tadi belajar tentang desain, belajar video, ini seperti apa? Kalau di beberapa jurusan DKV itu ada namanya pameran. Pameran itu kita menunjukkan skill kita. Ya, kalau ada yang membeli syukur. Tetapi paling tidak ketika kita mendesain, kita tuh mengeluarkan unek-unek kita dan kita suguhkan di pameran, itu udah ada ini apa namanya, sudah ada riwayat di otak kita tuh bahwa kita pernah melakukan hal itu. Jadi seperti kebanggaan di dirinya. Intinya kita harus unjuk gigi, menunjukkan bahwa ini desainanku, ini karyaku, kayak gitu. Itu ditunjukkan, nanti para masyarakat, kemudian para mahasiswa lain itu mengapresiasi. Nah itu salah satu meningkatkan ya, kembali ke pertanyaannya tadi, meningkatkan gimana caranya supaya mahasiswa DKV itu
semakin kreatif. Itu salah satunya dengan cara pameran. Oh, dengan pameran itu ya. Oke. Itu ada lombanya juga nggak biasanya? Kalau lomba berbeda lagi. Kalau kompetisi ya, kompetisi itu berarti kan kita kan akan ketemu dengan pesaing-pesaing yang lain dan kita harus menyesuaikan tema. Itu beda lagi. Jadi kalau salah satu kompetisi itu juga menjadi tolak ukur juga. Semakin kita sering menang kompetisi, berarti kan desain kita kan diakui sama pihak luar. Desain kita diakui dan diapresiasi, itu juga bisa meningkatkan kreativitas dari mahasiswa. Oke, ya. Tidak hanya mahasiswanya saja mungkin ya yang kompetensi SDM, mungkin dari tenaga pengajarnya. Nah, ini seperti apa sih yang biasa dilakukan oleh tenaga pengajarnya? Apakah memang nanti ada materi-materi baru menyesuaikan dengan perkembangan tahun berikutnya yang kira-kira tahun berikutnya ini akan ada ini nih, itu sudah mulai belajar atau seperti apa? Mau nggak mau ya. Ini kalau sebagai contoh saya sendiri ya. Jadi saya ada fokus di audio video atau multimedia menyebutnya. Nah, itu ada satu mata kuliah yang saya ampu tuh namanya animasi. Oh, animasi. Mau nggak mau saya tuh harus belajar software. Jadi yang sebelumnya saya belajar software A, kemudian meningkat lagi, dan interface-nya tiba-tiba berubah. Mau nggak mau belajar lagi. Gitu juga dengan software editing katakanlah. Editing itu terus meningkat mau nggak mau ya kompetensi dosennya pun juga harus ditingkatkan dengan cara ikut pelatihan, dengan cara ikut tes yang diadakan sama pihak open source. Jadi harus ditingkatkan seperti itu. Selain itu juga harus kuliah terus ya. Mau nggak mau kalau dosen ya mau nggak mau untuk mengupdate ilmu ya kuliah lagi. Kuliah. Nah, itu cara bersaing di dunia pendidikan ya. Apalagi kan kalau dosen itu ibaratnya yang di pertemuan ngobras di minggu lalu, coach. Kan kita ini coach gitu kan ya. Seorang pelatih gitu ya. Gimana caranya? Mau nggak mau belajar. Tetap harus belajar ya, jadi nggak hanya strategi aja. Nggak boleh strategi aja. Ya, tapi kalau masalah nendang bola ya jangan dulu, nggak bisa. Oke. Gitu. Ya, untuk kendala sendiri selama ini yang dirasakan Mas Wayan juga sebagai dosen gitu ya, banyak juga pengalaman sudah mengajar mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kendalanya sendiri seperti apa sih khususnya di jurusan DKV ini? Apakah memang ada kendala yang dirasakan? Penting banget gitu. Kalau di DKV ini mau nggak mau ketika kita mengupdate sebuah ilmu, semuanya harus diupdate dari segi peralatan, dari segi software itu harus diupdate. Nah, kendalanya di situ. Jadi ketika kita sudah menguasai, misalnya kita sudah belajar software animasi, katakanlah misalnya ketika fasilitas tidak mendukung, game over. Gitu. Ketika fasilitas tidak mendukung, game over, selesai. Karena di dunia industri sudah pakai itu sekarang. Kalau misalnya mau nggak mau, ketika seorang dosennya sudah bilang, wah ini kayaknya kita harus ditingkatkan ini dari segi skillnya dan dari segi softwarenya harus kita tingkatkan. Tetapi tidak direspon dengan cepat. Ya sama aja. Oke, berarti balik lagi semuanya gitu ya, betul. Semuanya harus sama-sama mengupgrade sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Semakin menarik ya. Pemirsa ya yang belum bergabung, ayo segera bergabung. Kita nanti akan mengenal banyak tentang jurusan DKV dan implementasinya nanti seperti apa dalam masyarakat. Baik, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut kita akan kembali. Ya pemirsa setia podcast ngobrol santai gitu ya. Kita balik lagi lanjut sama Mas Wayo ngomongin perkembangan jurusan DKV di dunia pendidikan. Nah, ini tadi kita sudah ngobrolin tentang fasilitas ya, tentang fasilitas-fasilitas di DKV. Nah, ketika alumni DKV ini sudah lulus gitu ya, apakah mereka juga memang harus punya modal sendiri untuk sarana prasarananya gitu ya. Nah, sebenarnya jurusan desain ini butuh modal berapa? Terus untuk yang animasi video ini
minim budgetnya itu harus berapa? Oke, menarik sekali. Jadi ini condongnya menjadi wirausaha ya. Nah, Gitu. betul. Jadi kan ada dua tipe. Ketika kita ingin survive, itu pengen diwirausaha atau ikut orang lain, Ya, atau betul. istilahnya kita bekerja di instansi tertentu. Ya. Nah, ini kita ambil dulu yang wirausaha. Kalau yang ingin survive di wirausaha ini biasanya merger, kerjasama. Dan saya pernah ketemu dengan teman saya yang di Surabaya, ya kan ya. Mungkin Mbak Gisela kenal juga ya, Coach Egi ya. Siapa? Oh iya, betul. Kita sering Udah lama sharing dia di ketemu. animasi. Kalau kita ngomongin bisnis itu kita kumpulkan, kita merger dengan beberapa orang, nggak usah banyak, 3 sampai 5. 3 sampai 5 dengan Uang Profesi yang- sepunyanya. Uang sepunyanya. Misalnya punyanya 5 juta, ya udah 5 jutaan semuanya. Bukan terus kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jangan. Oke. Karena ini kan tahapnya masih uji coba. Ya, Gitu. betul. Jadi kalau kita ingin wirausaha itu, ini kembali lagi ke coach ya. Coach iya, kan ya. iya. Ingin ke wirausaha itu kita ambil modal terkecil. Oke. Jangan modal terbesar, apalagi kalau modalnya itu sampai pinjem ya. Waduh, jangan itu ya. bunganya yang sampai 5%, sampai 6%. Jangan. Kita Oke. ambil modal terkecil, kita kerjakan sebisanya dulu. Nah, nanti dari lama-kelamaan dari komitmen itu akan naik, nanjak, bla-bla. Ini dari sumber teman saya sendiri yang sampai sekarang ini survive di dunia. Oke, bisnis yang memang animasi. sudah berhasil Dan menjalankan sudah ya. berhasil gitu. Jadi awal mulanya dia merger 3 sampai 5 orang, dia punya alat seadanya. Papa mamanya hanya membelikan laptop, dia pakai itu aja. Laptopnya dipakai, RAM-nya berapa? 2 giga, ya sudah dia pakai Kurang itu ya aja. kadang ya. Kadang kurang, tapi karena dari mereka mengerjakan klien lolos, akhirnya terciptalah beli PC. Oh, betul. Klien lolos, jadi dia beli PC, dia beli perangkat lagi 2 PC, 3 PC. Akhirnya lolos terus, akhirnya dia bisa mendatangkan pegawai. Nggak usah jauh-jauh, adik kelasnya aja ditaruh di situ. Adik kelasnya pegawai, ya udah jalankan program. Kayak gitu. Jadi kalau kembali ke wirausaha, ini kembali ke saran ya. Saran kan karena setiap orang itu kan punya tips and trick masing-masing. Iya. Cari modal terkecil. Gitu, maksudnya modal yang dimiliki saja. Kalau kebetulan dia anaknya orang Mampu. ya modal terkecil ya tak kasih 150 juta. Wah, itu besar, bukan Nah, modal terkecil siapa itu. tahu kan ternyata ada merger dengan 3 sampai 5 anak dan satu orang ini yang 150 juta, kenapa enggak? Tapi yang terpenting lagi pembagiannya, karena dia modal yang paling tinggi, mungkin dari persentase pendapatan tuh dia menjadi yang pemilik saham yang paling tinggi. Dan itu harus ada MOU yang jelas. Walaupun sama teman sendiri sama ya, teman sendiri. tetap ya. Betul. Ini berkaca teman saya yang mendirikan PH di Banyuwangi, sama kayak gitu. Jadi merger sekitar 3 sampai 5 orang dengan awalnya hanya kekeluargaan, tapi lama-kelamaan berantem. Nah. Karena dari awal tidak ada MOU yang jelas. Nah, kita harus ciptakan MOU dulu. Oke. Belajarnya gimana Pak? Google banyak. Cara membuat MOU. Waduh. Cara udah cari browsing aja di Google banyak. Nggak usah ke notaris. Nggak usah ke panggil apa namanya? Ya notaris ya. Iya, Ya, betul. notaris itu nggak usah. Nggak usah hitam di atas putih gitu ya. Yang penting MOU jelas bikin 5 anak, ya kan 5 anak nih bikin semuanya setuju, cantumkan pasal-pasal yang ada di situ. Gak usah tanya jaksa, Google banyak, ya kan? Pasal apa yang kira-kira 5 orang ini tidak saling tersinggung, taruh di situ, tanda tangan berlima di atas meterai. Oke. Selesai, kasihkan satu-satu. Selesai, ya udah. Jadi nanti ketika ada yang salah satu melanggar, kita udah punya payung hukum. Payung hukum ini sebagai bukti bahwa ini komitmen kita berlima atau ini komitmen kita bertiga untuk membuat usaha. Kayak gitu. Jadi misalnya nih katakanlah kemungkinan terburuk bangkrut, bangkrut atau mungkin sudah tidak bisa berdiri, gimana caranya? Ya di situ harus ditulis, misalnya aset akan dibagi bertiga. Oke, ya. Aset harus dibagi berdua karena pemodal yang paling gede Si A, si A gitu ya. itu aset harus ini, itu harus tertulis dengan jelas di situ. Itu cara membuat MOU. Itu salah satu tips and trick kalau kita berdasarkan kekeluargaan, misalnya wes ndak usah wes bagi rata,
wis ndak usah, wis bagi rata, ujung-ujungnya nanti di Wah. belakang ada kebocoran. Oke, Ini berdasarkan pengalaman. Mending nggak enak di depan gitu ya, Betul. sama-sama ngomongin di depannya seperti apa Betul. ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan bersama Iya. gitu ya. Ini berkaca teman saya di Jogja juga nih. Nah, kan namanya coach kan harus pinter-pinter mengamani klub-klub lain. Gitu ya. Oh, klub sana ini ya, oh klub ini, wow ini kok bagus klubnya. Di Jogja, dia sistemnya kekeluargaan dan siapa yang dapat duit, dia yang berjalan. Jadi ada cerita juga ketika uang itu datangnya dari klien A gitu ya. Dia ngomong misalnya jumlahnya nilainya 15 juta. Tetapi dia ngomong ke teman-temannya ini nggak 15, ini 10. Ya kan? Nah, nggak bahaya, terbuka. itu kebocoran. Iya, iya. Jadi sarannya mending menggunakan rekening bersama Oke. yang bisa diakses bersama, tapi yang nerima satu orang. Oh, iya, iya betul. Gitu, yang nerima satu orang. Jadi sekarang sistemnya dirubah, pecah kongsi dan akhirnya mendirikan PH masing-masing. Akhirnya berdasarkan pengalaman itu dia sudah tidak pakai lagi sistem kekeluargaan. Jadi bikin rekening bersama, bisa dipantau sama pemodal dan lain-lain. Jadi arusnya kelihatan, jejak digital kelihatan. Uang yang masuk tahu. 3 orang ini tidak boleh pegang uang. Dia hanya melihat lalu lintasnya. Jadi yang nerima si administrasi melaporkan ke 3 orang ini. Lebih safe. Oh, oke. Jadi memang perlu dikomunikasikan di awal gitu ya, Di awal, karena awal memang harus kan jelas. betul awalnya ini adalah usaha bersama Betul. gitu ya. Oke, ya kita balik lagi nih ya Mas Payung ya tentang mahasiswa dari DKV sendiri. Nah, ketika nanti mereka lulus ini ke instansi apa sih yang bisa Oke, menaungi mantap. alumni-alumni dari DKV ini? Oke, berarti ini menjadi tipikal yang kedua ya. Tadi kan wirausaha, betul. Sekarang tipikal yang ikut instansi. Nah, ikut instansi. Jadi pemerintahan kenapa enggak? Pemerintahan sekarang semuanya butuh orang desain, gitu ya. Dari Dispenduk, misalnya nih ada perubahan yang baru-baru ini, ada perubahan atau transisi dari pelayanan offline ke online. Nah, betul. Orang banyak yang nggak tahu. Dan ini pengalaman saya juga. Jadi di Dispenduk, salah satu Dispenduk di Malang ya. Nah, itu menempelkan selebaran kertas dan tidak menarik. Ditempelkan di pagar, fotokopian, hitam putih, ditempel di pagar. Akhirnya Pak Satpamnya babak belurnya kenapa? Karena semua orang tanya ke dia. Oke, nggak tidak ada. membaca tulisan. Tidak, karena nggak menarik tulisannya. Itu apa tulisan itu? Semuanya ada. Akhirnya emosi. Ada salah satu ibu-ibu yang nyuting jadi viral. Pelayan publik kok ngomongnya kayak gini. Nah, oke, captionnya ini yang kayak keliru gitu. ya sebenarnya. Nah, kalau orang lihat kan ngelihatnya api, tidak melihat ujungnya api kayak apa. Ujungnya api nggak dilihat, dilihatnya apinya. Sebagai pengamat, saya menelusuri. Ini kok bisa kayak Ternyata simpel banget desain. gara-gara desain seperti Sesimpel itu ya. desain. Karena kita sudah melihat di media ini ya, di input kita ini semua sesuatu yang menarik, penuh warna-warni, sesuatu yang gampang dicerna, bukan lagi teks. Sedangkan yang ditampilkan sama pemerintah hanya teks. Padahal nulis teks itu mau mikir setengah mati. Apalagi mau baca teks yang banyak itu males. Males. Nah, makanya itu teknologi. Oke. Apa yang dibutuhkan? Desain lagi. Nah, itu Mbak. Jadi itu salah satu di instansi ya, instansi itu juga bisa juga di kepolisian sesuatu yang hal. Jadi saya agak ke-trigger ketika masyarakat itu menulis spanduk knalpot brong dilarang lewat sini. Ya, knalpot brong dilarang lewat sini. Apa yang terjadi? Tidak berdampak apa-apa. Karena hanya tulisan teks biasa di depan gang-gang kecil, ya keluar masuk biasa. Karena tidak dibaca, Mbak. Karena tidak dibaca tulisan itu, ya cuma dibaca, maksudnya ya nggak diresapi, cuma biasa aja. Tetapi kalau Mbak jalan-jalan ke area Ijen, Polresta itu membuat desain knalpot brong dengan desainan yang bagus. Apa yang terjadi?
banyak yang foto selfie di spanduk itu. Gitu ya, Ya, sampai sebegitunya. banyak foto selfie nunjukkan knalpot brong. Dilarang. Iya, lebih efektifan itu Mbak. Jadi akhirnya karena foto selfie, oh nggak boleh ternyata di mana, lebih efektifan itu daripada tulisannya digagang. Oke, itu berarti butuh desain menarik yang seperti apa sebenarnya desain? Apakah hanya tulisan aja atau perpaduan warna atau nanti seperti apa? Boleh dijelaskan ya nanti ya setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, tetap di Ngobras. Ya. Ya pemirsa setia Ngobras, kita masih ada satu segmen lagi, masih melanjutkan lagi ya sama Mas Wayong nih, kita segmen terakhir ini ya, Mas Wayong ya. Mantap. Jadi tadi kita lanjutkan lagi tentang yang terpotong adalah desain yang menarik ini sebenarnya harus seperti apa sih? Seperti tadi yang udah disampaikan bahwa desain yang menarik ini sampai sebegitu pengaruhnya kepada masyarakat gitu ya. Jadi harus bikin desain yang menarik ini seperti apa? Oke, jadi kalau kita ngomongin anak desain itu seperti koki ya, seperti tahu koki chef. Ya, masak. Bukan ikan ya, ikan koki apa ikan koi ya, bukan ya. Jadi seperti chef. Jadi kembali lagi ke pengalaman sejauh mana chef ini memasak. Memasak, maksudnya mendesain. Ini kan seni. Kalau kita ngomongin seni ini kan ngomongin masalah rasa. Iya. Kalau kita ngomongin rasa ini berarti pengalaman masa lalu. Wah, gitu ya. Pengalaman mau. Jadi seperti kuliah nanti dia ya. Nah, pengalaman masa lalu ini tercipta di desainannya dia. Anggaplah gini, masa lalunya ini kelam gitu masa ya. lalunya abu-abu gitu ya. Broken home gitu ya. Papa mamanya cerai anggaplah gitu. Terpengaruh nggak ke desainnya? Pengaruh. Oh, warnanya ya? hitam. Gitu. Itu tidak bisa dipungkiri, Mbak. Walaupun dosennya suruh maksain kamu kurang cerah nih. Kurang cerah. Ya, ini biru dongker. Tetap gitu. Jatuhnya agak gelap. Agak gelap. Ya. Itu pengalaman masa lalu. Jadi, nah misalnya gini lagi. Kalau dia masa lalunya ceria, ketika dosennya bilang bikin nuansa vintage atau mungkin bikin nuansa horor, susah ya? Susah dia. Bisanya ya bisa karena terpaksa, gitu. Ya karena dia harus bereksperimen, harus mencari referensi yang lain. Nah, baru dia bisa desain. Kembali lagi ya ke koki ya. Ketika koki ini mempunyai pengalaman yang nano-nano, ya misalnya pengalaman hidupnya ini macam-macam ini, wah itu desainannya beda Mbak. Maksudnya hidupnya tuh nggak lempeng, hidupnya tuh kayak gelombang ini ya. Itu desainannya oke. Gitu ya, pengaruhnya sampai segitu. Psikologinya sampai seperti itu ya. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin psikologi berarti yang diundang beda lagi. Ya udah. Kok bisa ya ini psikologi? Iya, nah jadi kalau kembali lagi ke koki, gimana caranya kita itu mendesain secara kreatif? Ya tetap ada triknya. Tetapi trik itu hanya sebatas trik. Tidak bisa diterapkan ke setiap anak karena anak itu punya masa lalu yang sendiri-sendiri. Gitu, pengalaman estetis istilahnya. Jadi kalau misalnya dari keluarganya itu seniman, makanya kalau kita ngomong orang Bali kalau tidak punya seni satu itu aneh. Makanya kita sebut dengan orang Bali KW ya. Makanya orang Bali itu kalau nggak bisa dance, bisa lukis. Ini rata-rata loh ini maksudnya nggak semua orang Bali, tapi dari persentase jumlah orang Bali pasti punya satu keahlian atau musik ya atau mungkin di bidang teater atau acting pasti dia punya darah seni katanya kayak gitu. Nah, apalagi ketika seorang desain ini mempunyai pengalaman hidup, dia itu di lingkaran hidupnya itu orang-orang seni, anak ini jadinya beda. Gitu. Jadi secara desainnya dia tuh lebih fleksibel, Mbak. Secara dia memasak nasi goreng karena koki ya. Dia ini bisa bikin nasi goreng Hongkong, bisa macam-macam gitu ya. Bisa nasi goreng Jawa, bisa nasi goreng ini. Berbeda lagi dengan anak yang lingkaran hidupnya itu bukan dari seni. Agak sedikit kaku. Tapi apakah dia nanti akan bisa ngimbangi? Bisa. Butuh waktu. Bisa. Makanya ada yang disebut dengan bakat. Wah, anak itu berbakat, ini keren. Itu maksudnya karena dia di lingkarannya dia itu sebelum-sebelumnya memang dari art. Gitu, itu berbeda lagi dengan lingkarannya dia dulu itu di
keluarganya itu orang bapaknya ahli fisika itu ya, mamanya ahli matematika. Waduh, udah angka-angka semua ini ya di pikirannya. Ketika anaknya masuk sendiri udah beda, Mbak. Makanya dia ketika ingin belajar itu hasilnya tegas-tegas, tidak fleksibel. Itu memang kadang-kadang saya iseng-iseng tanya, dari gambarannya udah kelihatan kadang-kadang, papamu ini ya ini. Iya, Pak. Betul iya, ya, Pak. fakta Gitu. berarti ya. Iya, memang fakta secara psikologis ya, memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Tapi apakah anak itu memang tidak bisa belajar? Bisa. Tapi proses, waktu, gitu. Oke, wah menarik nih ya. Kita kulik sampai dalam-dalamnya ini ya. Sampai daging-dagingnya ternyata pengaruh juga pengaruh. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk ilmunya sendiri, ilmunya sendiri ini seharus seperti apa sih? Misalkan dalam mendesain ini warna, komposisi. Nah, ini harus gimana? Ya, ilmunya? yang pasti kan kalau karena kita masuknya ke ngobrolinnya ke jurusan DKV ya otomatis kan kita belajar bagaimana kita menjadi koki yang handal kayak gitu. Nah, seorang pelatih ya mau nggak mau yang ngajarin standar-standarnya. Misalnya kalau pelatih sepak bola ngajarin dribbling bola, giring, heading, gitu ya, crossing gitu ya, standar-standarnya. Tetapi semua kembali ke anaknya, Mbak. Kembali ke anaknya. Kita akan ngajarin seperti itu. Misalnya dari segi komposisi kita kasih pengetahuan nih. Oh, komposisi ini di dunia. Nggak cuma lokal ya. Jadi kita nggak cuma tahu komposisi itu cuma center aja. Komposisi yang bagus di mana? Di tengah. Kebanyakan gitu ya. Kurang center nih, kurang center. Kurang center, akhirnya di tengah. Ternyata nggak juga, nggak harus di tengah ya. Akhirnya sampai sekarang ya foto presiden selalu di tengah gini ya. Bayangin aja kalau presiden ada komposisinya rule of third gitu ya, agak miring gitu kan keren ya. Kayak gitu. Jadi kita sudah ke-trigger seperti itu. Jadi kalau bagus ya di tengah. Nah, ternyata enggak, di dunia perkomposisian itu ada namanya rule of third, golden mean, triangulasi, balancing, pokoknya Mbak kalau kita mau kupas ya. Terus ya intinya banyak, ada komposisi linier kayak gitu. Jadi intinya dari komposisi aja dibedah tuh macam-macam. Nah, koki kasih pengetahuan seperti itu. Ternyata nendang itu, misalnya bola lagi nih ya, bola lagi. Nendang bola tuh nggak cuma nendang dari kaki di sebelah sini loh. Bisa pakai back, belakang, bisa pakai apa macam-macam. Intinya, oh ternyata di dunia ini perkembangan desain seperti itu. Sambil kita kasih trigger, pengetahuan-pengetahuan ke teman-teman, ke mahasiswa-mahasiswa ya. Ini loh contoh desainan yang menggunakan komposisi A. Ini contoh desainan menggunakan komposisi B. Jadi kayak gitu. Jadi itu baru komposisi. Nanti ada juga yang namanya warna. Ada juga yang namanya sudut pengambilan gambar. Ada namanya karakter. Jadi semuanya itu dicampur, diaduk-aduk jadi satu dan lahirlah satu desain. Gitu ya. Jadi butuh juga teman-teman ini mungkin kalau sudah berkecimpung di dunia DKV gitu ya, jangan stop sampai di situ aja, tetap harus mengupgrade ilmu. Betul. Oke, ya. Yang terakhir nih ya, Mas Hoyong, tips seperti apa? Karena ini sepertinya waktu sebentar lagi sudah menunjukkan detik-detik perpisahan. Waduh. Untuk tipsnya ini seperti apa sih agar mahasiswa ini khususnya anak-anak yang sudah di DKV mulai menyenangi? Tipsnya seperti apa? Mungkin ada pesannya atau mungkin bagi para orang tua juga harus seperti apa? Ya, Yang pasti yang orang tua ini tetap support ya. Jadi kalau saya nggak suka tuh ketika orang tua itu gembosi. Jadi merasa anaknya itu bukan menjadi pelampiasan objeknya dia. Terus dia digembosi itu. Makanya kamu tuh jangan ambil jurusan ini. Angel toh itu anak udah down mental. Udah patah semangat. Misalnya nih dia ketika mengerjakan tugas dan dosennya tidak ACC dan orang tuanya yang dulunya keinget harusnya anak ini masuk ke jurusan A atau jurusan B yang dia pinginin, dan anak-anak itu udah penggembosan. Itu salah satu saran ya, ini tips dia. Kemudian referensi Mbak. Kembali lagi seperti minggu yang lalu kita bahas referensi, perkaya referensi. Banyak lihat, banyak yang menang kompetisi siapa. Oh, desainannya yang menang kompetisi kayak gini. Oh, yang dipakai perusahaan A, perusahaan B. Ya, seperti perusahaan-perusahaan yang lagi booming ya, happening, misalnya Honda atau perusahaan
makanan atau yang lain. Nah, itu tuh coba dicari referensi yang bagus seperti apa. Jadi, dan yang terakhir, sering-sering lihat dan ikut pameran. Jadi melihat dulu itu merekam, oh ini desainannya seperti ini, packagingnya, ikut, berarti kita menunjukkan karakter dan jati diri kita. Oke, seperti itu ya. Harapan seperti apa? Mungkin untuk pengajar, untuk dosennya seperti apa? Tadi udah mahasiswa, orang tuanya, untuk pengajar DKV sendiri seperti apa? Untuk dosen DKV ya mungkin kalau ini nyaranin sesama coach ya dia. Sama coach ya jangan berhenti belajar ya. Jadi perbanyak software, kemudian terus jangan tetap nyaman di satu titik. Kita harus update terus ilmu karena perkembangan multimedia ini terus berjalan. Nggak ada berhentinya. Jadi harus update itu. Ya, terima kasih sekali lagi ya Mas Wayong ya. Menarik sekali ya pemirsa ya, seperti itu. Jadi mungkin bagi pemirsa yang di rumah belum tahu ini DKV seperti apa. Tadi kita sudah berbincang banyak. Intinya adalah apapun profesi atau apapun yang menjadi jurusan kita, tetap kuncinya adalah mengupgrade ilmu, mengupgrade skill, itu nomor satu ya. Dengan upgrade skill, upgrade ilmu, mudah-mudahan nanti boleh menjadi SDM yang berkualitas, boleh diterima di instansi ataupun mau berusaha sendiri seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Wayong boleh hadir di studio malam hari ini, boleh berbagi kepada pemirsa gitu ya. Baik, pemirsa, saya Gisela Tahapari dan yang bertugas malam hari ini harus undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa tetap saksikan podcast Ngobras, Ngobrol Santai minggu depan, karena setiap hari Senin jam 7 sampai 8 malam akan hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.